Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyekan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024, hari biasa pekan keempat, juga merupakan hari Sabtu Imam. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, anugerahilah kami roh kebijaksanaan dan pengertian, agar kami memahami benar rencana-Mu tentang kami. Semoga kami mengalami bagaimana Engkau bersabda kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil, karena memang itulah misi atau tugas perutusan Tuhan Yesus dan para muridnya di tengah-tengah dunia. Maka setelah selesai, lalu mereka pada berkumpul kembali, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, lalu pergi ke tempat yang sunyi, karena untuk kembali mengarahkan diri kepada yang memberi perutusan yang sejati, yakni Tuhan sendiri untuk keselamatan umat manusia. Tetapi ketika mereka mau beranjak ke tempat yang sunyi, tidak berdoa, lalu membangun relasi dengan Tuhan, ternyata masih banyak orang yang mengikutinya dan justru mendahului Tuhan Yesus pergi ke tempat yang akan dituju Tuhan Yesus dan para muridnya. Oleh karena itu, karena tujuan misi utamanya adalah untuk keselamatan manusia, maka Tuhan Yesus dan para muridnya tidak lagi mementingkan diri sendiri mereka, tetapi tergerak oleh belas kasihan dan menemani orang-orang itu, lalu mengajarkan tentang kebaikan Tuhan, mengajarkan tentang kebenaran bagi orang-orang yang memang mau bertemu dengan Tuhan Yesus, mau menerima pengajaran tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran, tentang keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita yang juga dipanggil untuk mengikuti, percaya pada Tuhan Yesus, senantiasa seperti Tuhan Yesus mengarahkan diri menjalin relasi yang dalam, yang intim, yang dekat dengan Tuhan, tetapi juga tetap berpegang teguh kepada misi perutusan kita, yakni demi keselamatan sesama, sehingga hati kita pun tergerak untuk seperti hati Tuhan Yesus yang mau peduli, menemani, menjadi sahabat, menjadi saudara bagi mereka yang membutuhkan untuk ditemani, membutuhkan untuk ditolong. Dan orang-orang yang mau datang pada Yesus adalah mereka yang mau mendengarkan pewartaan Injil keselamatan Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, yang misi di tengah-tengah dunia adalah untuk mewartakan Injil kerajaan surga, keselamatan Allah, keperbiaan Allah untuk keselamatan manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, tergerak oleh belas kasihan dan tetap setia menjalin relasi yang dekat dengan Kristus dan Tuhan serta sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.